Halo, selamat pagi. Selamat bergabung di channel Hendrik Sungkung. Dan selamat hari Minggu. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini tanggal 24 Mei tahun 2020. Judul kita di pagi hari ini, makna kenaikan Yesus ke surga. Saya percaya pada tanggal 21 Mei tahun 2020, semua umat Kristen pasti merayakan kenaikan Yesus ke surga. Oleh karena itu, judul kita makna kenaikan Yesus ke surga. Saya bagikan 3 makna kenaikan Yesus ke surga bagi kehidupan orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat terakhir 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Puji nama Tuhan, ini merupakan janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita yang telah Yesus berikan di dalam firman-Nya. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus telah memberikan janji kepada murid-muridnya, khususnya bagi orang-orang percaya yang sungguh mengasihi Yesus, bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan juga bagi saya. Ini merupakan kabar sukacita, kabar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus naik ke surga. Yesus sedang menyiapkan tempat bagi saudara dan bagi saya. Sahabatku, dimanapun Anda berada, saya percaya ketika berbicara tentang tempat tinggal atau rumah, semua manusia pasti rindu punya rumah. Ketika orang sudah bekerja, mencari uang, ketika sudah cukup uangnya mungkin untuk membeli rumah dengan tujuan supaya punya rumah tempat tinggal. Yesus mengerti kebutuhan manusia. Saya percaya ketika berbicara tentang rumah, berarti kita berbicara tentang tempat di mana kita akan tinggal. Sampai kalau kita hidup di dunia ini, mungkin 20 tahun, 50 tahun kita tinggal di rumah. Kalau tidak rumah, kita akan kerepotan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini, untuk kita merenungkan, Yesus telah menyiapkan tempat bagi saudara dan juga bagi saya. Saya percaya, biarlah Bapak Ibu pegang janji Tuhan ini dalam kehidupan kita. Karena satu hal, ketika Tuhan berfirman, Tuhan tidak bisa mendustai firman-Nya. Saya percaya ketika Tuhan berfirman, maka semuanya akan jadi. Langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan dengan berfirman. Firman itu adalah napas Allah sendiri. Oleh karena itu penting bagi kita memahami bahwa firman Tuhan adalah kekuatan baru di dalam kehidupan manusia. Bahwa firman Tuhan adalah makanan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan manusia. Manusia membutuhkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Khususnya janji Tuhan bagi saudara pada hari ini. Saudara sudah punya jaminan tempat tinggal di surga bersama-sama dengan Yesus. Yesus nanti akan datang ke dunia ini untuk menjemput manusia. Supaya apa? Supaya di mana Yesus berada, kita pun di sana berada. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini merupakan kabar sukacita, kabar terbesar di dalam kehidupan manusia. Kita lihat makna kenaikan Yesus yang kedua ke surga. Langsung saja buka dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat kita semua. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi ke Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum.
Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Puji nama Tuhan, Yesus berjanji di pasal yang ke-16, Yesus akan mengutus Roh Kudus-Nya bagi saudara dan juga bagi saya. Ini merupakan makna kenaikan Yesus ke surga yang kedua. Yesus mengutus pribadi, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Di mana roh kebenaran itu yang akan mengungkapkan kepada manusia seluruh kebenaran, baik hal-hal yang akan datang nanti. Saya percaya ketika saudara dimanapun Anda berada, jika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh mengasihi Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan saudara. Tetapi ketika Anda percaya lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menguatkan iman saudara, percaya saudara, saya percaya Roh Kudus itu yang akan memberikan kekuatan baru bagi saudara. Jangan takut, ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara, yaitu Roh kebenaran, Roh penghibur. Kita percaya ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan manusia, maka Roh Kudus itu sendiri yang akan bekerja di dalam hati orang percaya. Salah satu bagaimana cara kita mengetahui bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara. Ketika saudara berbohong, yakin atau sadar tidak sadar, Roh Kudus mengingatkan saudara dengan perasaan yang tidak enak. Ketika kita melakukan kejahatan, secara sadar atau tidak sadar, hati kita tidak nyaman. Nah, ketika kita terus melakukan kejahatan, maka Roh Kudus secara pelan-pelan akan padam di dalam hati kita. Sehingga kita melakukan kejahatan tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut. Itu berarti Anda sudah kehilangan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Penting untuk kita tetap menjaga Roh Kudus, karena Yesus berjanji, ini telah digenapi di dalam kehidupan kita, bahwa Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu penting bagi saudara dan bagi saya untuk hidup takut akan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Masalah boleh ada, badai boleh ada, persoalan-persoalan boleh ada dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam apapun yang saudara kerjakan, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong saudara di dalam keadaan sesulit apapun. Sahabat-sahabatku, saya percaya bahwa hari-hari ini semua orang pasti menantikan pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, khususnya bagi orang-orang umat Kristiani. Saya percaya biar saudara dan saya terus menerima Roh Kudus supaya kita terus mendapat diperbaharui Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga rencana-rencana Allah yang belum tergenapi di dalam kehidupan kita, di kehidupan saudara, boleh tergenapi melalui karya Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus akan terus bekerja sampai hari ini di dalam kehidupan orang percaya. Sahabat-sahabatku, penting sekali bagi kita memahami makna kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua adalah Roh Kudus mengutus Roh Kudus-Nya dengan tujuan mengisapkan dunia, bahwa penguasa dunia telah dihukum. Siapakah penguasa dunia itu? Apakah penguasa dunia ini pemerintah? No, tidak. Penguasa dunia adalah iblis beserta dengan antek-anteknya. Kita percaya iblis telah dilemparkan dari surga ketika mereka melakukan pemberontakan melawan Allah. Sepertiga iblis dilemparkan ke bumi dan mereka menjadi penguasa-penguasa di udara. Tapi kita percaya orang-orang yang sungguh mengasihi Yesus, bahwa melalui doa kita, melalui pembacaan firman kita, melalui persekutuan kita mampu mendekat hati kita kepada Tuhan, menembus penguasa-penguasa udara. Saya percaya itu karena Yesus, karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan berkata bahwa Roh Kudus adalah roh yang lebih besar daripada roh di dalam dunia. Oleh karena itu jangan takut saudara-saudaraku. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong kehidupan saudara.
Kita akan lihat makna kenaikan Yesus yang ketiga, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ini merupakan ayat yang familiar bagi orang Kristen. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, kenaikan Yesus Kristus adalah supaya kita menerima kuasa dan menjadi saksinya Tuhan. Haleluya. Ini paket komplit yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, Dia berkuasa dan Dia mengutus kita. Artinya kita menjadi saksinya Tuhan di dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di sekolah, dimanapun kita berada. Supaya apa? Supaya melihat ada Kristus dalam kehidupan kita, sehingga Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ini merupakan janji Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita, dan janji ini telah Tuhan curahkan 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Ketika murid-muridnya sedang berdoa di atas loteng, ketika mereka sungguh-sungguh berdoa, maka Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Bapak Ibu boleh baca dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, di mana Roh Kudus dicurahkan. Pada saat itu murid-muridnya yang berkumpul, di situ mereka berbahasa lidah, bahkan mereka berbahasa-bahasa yang mereka sebelumnya tidak pelajari. Alkitab mencatat ada sekitar 16 bahasa yang mereka perkatakan, yang mereka orang-orang biasa, mereka orang nelayan, mereka yang orang tidak berpendidikan, tapi mereka bisa menguasai sedemikian rupa banyak bahasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, kita percaya kenaikan Yesus ke surga, Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya, kuasanya, supaya kita tidak takut lagi. Petrus yang tadinya tidak berani menjadi orang yang lebih berani lagi untuk bangkit berdiri dan berkhotbah, dan banyak orang bertobat. Demikian dalam kehidupan kita. Mungkin kita yang takut, kita yang orang yang kurang pesimis hari-hari, saya percaya ketika Roh Kudus dicurahkan pada penantian Roh Kudus di dalam minggu-minggu ini, saya percaya maka Roh Kudus itu akan memberikan kita kekuatan yang baru, akan memberikan kita keberanian untuk membuka mulut kita menjadi saksi-saksinya Kristus. Ini merupakan amanat agung Tuhan Yesus bagi saudara dan bagi saya, untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan di lingkungan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan kita dunamos, kekuatan yang baru, untuk kita diberikan kemampuan untuk memberitakan kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan takut, sebab Tuhan berjanji, maka Tuhan tidak berdusta terhadap firman-Nya. Itu yang perlu saudara dan saya pegang. Ini merupakan janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Selamat hari Minggu, selamat untuk menantikan peluncuran Roh Kudus yang lebih besar. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.